Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa sampai pada pagi hari ini kembali untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun berada, mari kita bersama-sama ikuti ibadah ini dengan baik. Kita langsung memulai ibadah kita. Kita akan awali ibadah kita dengan satu pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Berdoa, Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menolong kami sehingga kami bisa memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami para pelayan bahkan sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati kami dalam ibadah ini sehingga dalam ibadah ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami serahkan awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa. Kami awali dan kami
balaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Mari semua katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih bersukacita tak pernah aku ragu atas kesetiaan-Mu. Pegang sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita perlu takut, Tuhan yang bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya kira sampai di sini pujian kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kembali kita tenangkan hidup kita, siapkan hidup kita sepenuhnya di belajar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan.
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Dari awal kuatkanlah hatimu. Oh haleluya. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, dia pasti, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, dia pasti. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih bisa. Saya Bapak Gembala, tangannya takkan terlambat untuk kami percaya Tuhan, Engkau masih sanggup menolong kami di dalam keadaan krisis, di dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntut kami lebih mengerti dan memahami lagi kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus bisa menyelesaikan segala persoalan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan pagi hari ini, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, biarlah kita mengikuti acara ibadah ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga kita tidak kehilangan berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk minum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka,
Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 17 ini, maka kita akan memperhatikan atau melihat di mana bangsa Israel diizinkan Tuhan menghadapi krisis. Karena itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menghadapi krisis. Dan kita sudah memperhatikan tadi pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana mereka di dalam menghadapi krisis itu dengan cara-cara yang tidak tepat. Karena itu pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar ada 4 cara yang benar di dalam menghadapi krisis. Tetapi sebelum kita masuk kepada poin-poin yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, kita melihat dulu bagaimana bangsa Israel menghadapi krisis dengan cara yang tidak benar. Kita tadi membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di situ, saudara, mereka mengalami krisis air minum. Di dalam menghadapi krisis air minum ini, saudara-saudara, yang pertama mereka lakukan adalah bertengkar. Kalau kita baca tadi ayat yang kedua, dikatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita lihat bagaimana mereka menghadapi situasi krisis air minum ini. Mereka bukan bersyukur, mereka bukannya mencari jalan keluar, tetapi dikatakan tadi dalam ayat yang kedua, mereka bertengkar. Jadi ini yang pertama mereka lakukan, bertengkar. Dan kalau kita baca selanjutnya, selain daripada bertengkar, mereka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Selain daripada itu, mereka juga marah kepada
berkata, adakah Tuhan di antara kita? Di manakah Tuhan itu? Nah, saudara-saudara, itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi krisis dalam keluarga, krisis di dalam keuangan, seringkali justru saling mempersalahkan. Istri mempersalahkan suaminya, demikian juga sebaliknya. Sehingga bukannya jalan keluar yang didapat, tetapi yang didapat justru saling membenci satu dengan yang lain, karena sudah saling mempersalahkan. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, mempersalahkan Tuhannya. Ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan umat Israel di saat itu, saudara-saudara. Tetapi kita melihat Musa, bangsa itu, justru Musa dia datang berdoa, dia datang mencari Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara-saudara, Musa dia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena itu dalam ayat yang kelima berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudaraku, Musa sebagai pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu terjadi krisis air minum di antara umatnya, maka dia datang mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, apakah yang akan kulakukan ya Allah. Baru di situ Tuhan berfirman, dan Musa mentaati apa yang Tuhan firmankan itu, dan terjadilah mujizat. Gunung batu itu mengeluarkan air minum untuk seluruh umat Israel, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, ada 4 cara yang benar menghadapi krisis. Ya. Kalau bangsa Israel yang sudah kita baca tadi, mereka menghadapi krisis dengan cara yang salah. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana mengatasi krisis dengan cara yang benar. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, jangan bertengkar. Kalau kita lihat bagaimana Abraham menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam keluarganya, mari kita lihat dulu Kejadian 13 ayat yang ke-8 sampai ayat 9. Ya, kita buka kitab kita. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalamu dan gembalaku, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bagaimana Abraham menghadapi krisis dalam keluarga. Lot itu adalah ponakan daripada Abraham. Nah, di dalam
pertengkaran bukan solusinya. Justru pertengkaran itu menambah masalah di dalam menghadapi masalah. Ini yang kita lihat di sini. Bagaimana kita menghadapi krisis dengan benar. Yang pertama, jangan bertengkar. Baru yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi krisis dengan benar. Yang kedua tadi, yang pertama tadi jangan bertengkar. Yang kedua, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Wah, ini saudara yang seringkali terjadi kalau ada krisis dalam keluarga, saling mempersalahkan, bersungut-sungut. Ini yang harus kita hindari. Yakobus pasal yang kelima ayat 9. Firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim sudah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi krisis, jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan. Itu bukan jalan keluarnya. Justru kalau bersungut-sungut, saling mempersalahkan, justru akan mengalami hukuman. Itu yang kita diajukan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mereka kalau menghadapi krisis, mereka justru bersungut-sungut, mempersalahkan satu dengan yang lain, sehingga banyak yang dihukum mati di padang gurun, saudara-saudara. Salah satu dosa yang sangat dibenci Tuhan itu adalah bersungut-sungut. Selalu mempersalahkan orang lain. Ini kita harus hindari di dalam menghadapi krisis dalam keluarga kita. Baru yang ketiga, saudara-saudara, cara yang benar dalam menghadapi krisis yang ketiga adalah jangan marah kepada Tuhan atau pimpinan atau pemerintah kita. Kita lihat tadi bagaimana bangsa Israel menghadapi krisis. Justru mereka marah kepada Tuhan, mencobai Tuhan. Mereka justru berkata, adakah Tuhan di antara kita? Ini cara yang salah, saudara-saudara. Tetapi cara yang benar menghadapi krisis adalah kita bersyukur, datang berdoa kepada Tuhan. Jangan kita marah kepada Tuhan, marah kepada pimpinan kita. Tetapi justru kita mencari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Mengapa harus terjadi dalam kehidupan ini? Itulah sebabnya pada waktu sesuatu terjadi dalam hidup kita, yang mungkin kita tidak pernah mengharapkan itu, kita gak boleh marah-marah, ya. Apalagi marah sama Tuhan dan berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa aku begini susah? Ini orang-orang yang seperti ini imannya sudah sangat dangkal. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita di lembah, sama seperti Daud. Satu kali waktu dia Tuhan izinkan di lembah. Lembah itu adalah tempat yang tidak bisa melihat sinar matahari. Lembah itu juga dalam, saudara-saudara. Kita tidak bisa melihat apa-apa di sana. Tetapi Daud berkata, sekali aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya maut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kadang-kadang kehidupan ini sama seperti di lembah yang sangat gelap. Tetapi di
Tetapi orang yang beriman itu tetap setia, tetap bersyukur di dalam keadaan apapun, di dalam lembah kekelaman sekalipun. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang ketiga, ya. Kalau kita lihat tadi bagian yang ketiga ini, jangan marah kepada Tuhan atau pimpinan. Ini harus kita hindari, saudara-saudara. Baru yang keempat, cara yang benar menghadapi krisis yang keempat adalah berdoalah untuk para pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau keluarga, kepala keluarga itu suami. Kalau suami menghadapi masalah, ya istri jangan selalu menyalahkan, tapi berdoalah buat suamimu. Berdoalah buat para pemimpin-pemimpinmu, baik dalam keluarga maupun di dalam tingkat RT RW, di dalam berbangsa dan bernegara. Kalau di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 ayat sampai ayat 2 dikatakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudara, Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius tentang doa syafaat untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk bangsa, untuk para pemimpin-pemimpin, supaya kita hidup tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudara, kita tahu bangsa kita hari-hari ini menghadapi yang namanya krisis kesehatan, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan apapun, paling tidak kita berdoa buat para pemimpin kita. Kita berdoa buat para medis. Kita hindari untuk saling mempersalahkan. Itu harus kita hindari. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin-pemimpin kita, itu harus kita hindari. Kita justru, Alkitab berkata, kita justru berdoa, mendoakan mereka, supaya Tuhan tolong mereka, sehingga diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan buat para pemimpin kita, sehingga mereka dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, bisa cepat menyelesaikan krisis yang terjadi hari-hari ini, khususnya menangani COVID-19 ini. Ya, ini kita harus benar-benar mengerti dan memahami. Kita doakan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ya, bagaimana cara yang benar menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, jangan bertengkar, hindari ini. Baru yang kedua, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kita harus hindari yang seperti ini juga. Baru yang ketiga, jangan marah kepada Tuhan ataupun pimpinan kita. Baru yang keempat, berdoalah untuk semua orang, khususnya dalam keluarga. Berdoalah suami istri, doakan anak-anaknya, doakan semua keluarganya. Dan lebih luas lagi, doakan bangsa dan negaramu, saudara-saudara. Ya.
Ada banyak orang yang taunya hanya mengkritik, yang taunya hanya mempersalahkan, tetapi tidak pernah tahu mendoakan. Memang kritik untuk membangun itu tidak salah. Kita kritik untuk kemajuan, baik. Ya. Tetapi selain daripada itu, kita harus tahu, saudara-saudara, berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Jadi kritik itu harus selalu disertai dengan doa untuk kebaikan umat seluruh bangsa negara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu, bagaimana kami menghadapi segala krisis yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan sudah mengajar kami untuk kami menjauhi pertengkaran, untuk kami tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, untuk kami tidak marah kepada Tuhan, kepada pimpinan. Tetapi Engkau mengajar kami untuk menghadapi krisis yang benar, supaya kami tetap bersyukur, tetap mendoakan satu dengan yang lainnya, supaya kami jangan bertengkar, jangan bersungut-sungut dan mempersalahkan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Supaya kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami dimanapun kami berada. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana daripada Tuhan, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam bangsa kami pada hari-hari ini. Khususnya untuk mengatasi virus COVID-19 ini, supaya bangsa kami cepat Tuhan terlepas dari musibah yang seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua para pemimpin kami, bahkan kota Jepara, kota Bangsri di mana kami ada. Tuhanlah yang memberkati semua para pimpinan-pimpinan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan Tuhan program ini. Tuhanlah yang memberkati mereka semuanya. Berkati setiap keluarga-keluarga mereka, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Tuhanlah yang senantiasa menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan turun di antara sidang jemaat Tuhan hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.